Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi di podcast kita. Podcast seputar Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pada segmen kali ini, kita berada dalam segmen kubikel. Kumpul-kumpul, bincang kelautan. Sesuai dengan segmennya, pada podcast kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kelautan seperti itu. Bersama saya, Syifa. Dalam 10-15 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kelautan. Oke, sudah bersama saya pada kesempatan kali ini ada Kak Vina. Selamat siang Kak Vina. Selamat siang Kak Syifa. Oke, gimana nih kabarnya Kak Vina? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya. Sudah siap nih Kak Vina untuk bincang-bincang bersama kita di podcast kali ini? Siap. Oke, nah sebelum kita lanjut ngobrol nih teman-teman, ada pepatah yang mengatakan nih tak kenal maka kenalan ya. Nah, oke, langsung saja boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak Vina. Baik Kak Syifa, terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vina. Saat ini saya sedang belajar di Teknik Kelautan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang sedang menempuh semester 6. Oke, berarti Kak Vina saat ini udah semester 6 nih ya? Iya Kak, betul sekali. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut nih, boleh nggak ditanya nih, Kak Vina saat ini berarti sebagai mahasiswi program studi Teknik Kelautan Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi ya? Ya Kak, betul sekali. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak Vina, apa sih motivasi Kak Vina nih kok bisa memilih teknik kelautan yang notabene itu masih jarang ditemukan dan masih belum banyak lulusannya. Kenapa sih Kak Vina kok akhirnya memilih teknik kelautan nih, kalau boleh diceritakan nih? Oke, menarik sekali pertanyaannya Kak Syifa. Okay. Jadi yang cukup memotivasi saya waktu itu adalah karena daerah saya Kak Syifa. Oke, daerah Kak Vina di mana nih? Di mana daerah ini? Saya berasal dari Besuki. Oke, Besuki. Ya. Oke. Di mana Besuki itu punya wilayah pesisir laut yang sangat potensial untuk dieksplor. Jadi pada waktu itu mikirnya, wah kayaknya teknik kelautan nih kayak gitu. Oh, cocok gitu ya dengan ya. daerah Kak Vina sendiri. Kemudian juga daerah Situbondo itu sebenarnya ya. Iya Kak, salah satu kecamatan di Situbondo. Berarti, nah di Besuki itu sendiri sebenarnya banyak pantai nih berarti Kak, atau gimana? Banyak pantai atau ada pelabuhan juga, atau seperti apa tuh di daerah Besuki potensi kelautannya? Jadi untuk pantai di daerah Besuki sendiri mungkin belum ada Kak. Nah jadi ada daerah di dekat Besuki itu yang punya pantai. Nah contohnya di kecamatan di sebelah barat Besuki, namanya Kecamatan Banyuglugur, yaitu Pantai Tampora, dan kecamatan di sebelah timurnya Besuki namanya Kecamatan Suboh dengan pantainya Dubibir. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di Besuki ini punya potensi untuk dijadikan pantai seperti itu Kak Syifa. Terus kemudian Besuki juga punya potensi perikanan yang sangat bisa dikatakan melimpah seperti itu Kak. Oke, melimpah. Kalau boleh tahu di daerah Besuki itu banyaknya hasil perikanannya tuh apa ya Kak? Untuk ikannya sendiri ya Kak? Iya, betul. Nah, karena wilayah Besuki ini punya pelabuhan Kak, di mana pelabuhan itu biasa dijadikan tempat untuk mendaratkan ikan oleh para nelayan. Jadi di sana itu ada beberapa jenis ikan yang cukup banyak dihasilkan. Yaitu salah satu beberapa ada ikan lemuru, ikan kurisi, terus ada ikan putihan. Nah bahkan Kak Syifa ya, ikan-ikan ini tidak hanya dijual ikan-ikannya saja. Nah dijadikan bahan salah satu makanan khas Besuki, yaitu kotel, namanya kotel Kak. Kotel. Iya, kotel. Nah, kotel ini, di mana kotel ini terbuat dari tepung dan campuran ikan. Nah, seperti itu. Ada juga seperti kelang. Nah, kelang ini adalah makanan Kak ya. Bentuknya ya cair seperti itu, seperti air. Nah, seperti kuah gitu ya. Ya, seperti kuah. Betul. Di mana itu berasal dari rebusan air ikan. Nah seperti itu.
Oh, jadi saking melimpahnya hasil perikanan di Besuki ini sampai punya kuliner khas Besuki seperti itu ya, yang disebut dengan kotel dan juga kelang seperti itu ya Kak ya? Iya Kak, betul sekali. Oke, berarti melimpah ya yang di Besuki ini hasil perikanannya. Kemudian sekarang saya mau tanya nih, nah Kak Vina ini kan sebagai mahasiswi teknik kelautan, mendengar kata kelautan, udah pasti ini sering ke pantai dong. Wah, sering Kak. Sering Sekali. ya. Oke, sering ya ke pantai. Nah, Sering. boleh diceritakan nih biasanya kalau ke pantai itu ngapain aja sih sebagai mahasiswi teknik kelautan? Nah, karena saya di teknik kelautan, ada Iya. beberapa mata kuliah yang praktikumnya itu perlu datang langsung ke laut Kak. Oke, Jadi berarti langsung ini ya, Iya, jalan-jalan langsung. terus berarti nih. ya ke bisa pantai. dikatakan seperti itu Kak Oke, Syifa. asik. Oke, terus. Nah, untuk mahasiswa baru biasanya akan diajarkan teknik dasar berenang dulu Kak, karena nanti mereka setelah bisa berenang akan ada mata kuliah renang selam. Jadi mereka akan diajarkan untuk menyelam seperti itu Kak. Oke, berarti nanti tahapannya ketika kita menjadi mahasiswi teknik kelautan itu akan diajarkan yang pertama itu renang dulu ya, teknik-teknik dasar renang dan sebagainya. Kemudian nanti ketika sudah bisa renang seperti itu, kita akan menyelam seperti itu ya Kak. Iya betul sekali. Berarti Kak nggak Syifa. bisa langsung ya, Iya nggak bisa langsung. harus belajar dulu renang, kemudian nanti baru akan meningkat ke Selam, seperti ya, ya. seperti Oke, itu. oke. Nah biasanya kalau snorkeling tuh di mana sih Kak? Kalau yang pernah Kak Vina dapatkan nih selama di teknik kelautan itu kemana nih? Pernah snorkeling di mana? Oke, kalau snorkeling itu sendiri biasanya yang deket-deket kita itu di Pasir Putih Kak. Seperti Pasir itu. Putih, Pasir ya, Putih oke. nah deket. Nah kalau yang agak jauh sedikit itu biasanya kita di Banyuwangi. Nah pantainya itu di Bansring atau bisa di Tabuhan juga. Oh gitu, berarti nggak bisa di daerah, nggak bisa sembarangan ya kalau kita menyelam tuh ada daerah-daerah tertentu. Nah itu biasanya kalau selam itu apa aja sih yang diamati Kak selama di bawah air tuh? Nah kalau yang kita amati itu banyak sekali Mbak Syifa. Jadi sampai susah untuk dijelaskan dengan kata-kata seperti gitu, itu. saking banyaknya ya. Iya betul Oke. sekali Kak Syifa. Jadi kita itu bisa lihat ikan yang berwarna-warni, terumbu karang, anemon laut. Jadi kesannya akan berbeda Kak Syifa dengan kalau kita lihat ikan pada saat kita di darat dengan pada saat kita langsung menyelam di bawah laut itu perasaannya akan sangat berbeda gitu. Oh gitu ya, jadi sampai serasa kita itu di Atlantis lah katakanlah seperti itu ya, Ya, karena boleh. saking vibes itu berbeda banget saat kita di darat, kemudian kita langsung terjun langsung melihat ikan-ikan itu di terumbu karang. Nah berarti saat menyelam itu Kak, apakah kita itu bisa di mana aja atau ada spot khusus ya Kak sebenarnya untuk menyelam itu sendiri? Nah, ada baiknya kita ada spot-spot khusus tertentu Kak untuk menyelam. Karena apa? Karena kita butuh perairan yang masih asri gitu, bersih, jernih, sehingga apa yang mau kita amati di bawah seperti terumbu karang, ikan dan lain sebagainya masih nampak gitu Kak, masih kelihatan seperti itu. Berarti memang untuk selam itu sendiri ada spot-spot khusus yang memang disediakan untuk kemudian kita menyelam, dan kebetulan di situ Bondo itu di Pasir Putih ada. Oh ya, iya. betul ya Kak. Nah, Iya, Kak. itu berarti menandakan bahwa perairan situ Bondo ini masih bagus ya. Masih seperti itu. bagus. Wah, keren. Nah, kemudian kenapa tuh harus kita saat menyelam itu sebenarnya ada nggak sih Kak hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti itu saat menyelam? Oh, ada Kak Syifa. Apa tuh? Nah, jadi menyelam itu juga perlu etika seperti itu Kak oke. Syifa, untuk menjaga kelestarian bawah lautnya itu sendiri. Nah, seperti kita dilarang keras untuk menyentuh apalagi menginjak terumbu karang yang ada di sana. Oke. Ya karena itu bisa mengancam kehidupan terumbu karang itu sendiri dan diri kita sendiri, seperti itu Kak Syifa. Oke, jadi kalau misalnya kita juga sebagai penyelam tidak boleh arogan seperti itu ya, untuk kemudian semena-mena menyentuh karang dan sebagainya, karena di samping kita menyelam untuk hiburan seperti itu, ada juga misi-misi khusus yang kita bawa untuk menyelamatkan
dunia di bawah air. Iya, betul sekali, Kak Siva. Oke. Nah, setelah dari pengalaman Kak Vina ini sebagai mahasiswi kelautan, itu apa sih menurut Kak Vina pesan yang mau Kak Vina sampaikan kepada pemuda-pemuda Situbondo, khususnya dalam rangka menjaga laut kita itu sendiri? Nah, jadi yang pertama bisa kita lakukan adalah hal sederhana, yaitu kita bisa memilah sampah yang kita hasilkan sendiri. Oke. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mendaur. Jadi kita dilarang keras untuk membuang sampah-sampah itu ke laut, Kak Siva, karena apapun jenisnya, apapun bentuknya, sampah yang kita hasilkan itu akan sangat mengancam kehidupan biota laut kita, seperti itu. Dan itu akan membuat laut kita ya memburuk gitu, semakin kesini akan semakin memburuk. Dan masalah sampah itu masih menjadi PR bagi kita semua ya, khususnya juga seperti kita ketahui bersama bahwasanya sampah-sampah dari rumah tangga itu akan berakhir ke laut, seperti itu ya. Jadi betul sekali. Bukan hanya tanggung jawab kita yang di pesisir, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama tentang bagaimana kita mengolah sampah sehingga sampah-sampah itu tidak berakhir di laut, yang kemudian nanti akan mengakibatkan kerusakan bagi laut kita itu sendiri, entah itu dari biotanya, kemudian juga dari terumbu karangnya, seperti itu ya. Kak. Nah, kemudian terakhir nih, boleh nggak Kak Vina kasih pesan dan kesan untuk adik-adik yang menonton podcast kita pada kesempatan kali ini, khususnya adik-adik yang memiliki ketertarikan untuk bergabung di program studi teknik kelautan nih, Kak? Oke, Kak Siva. Jadi saya ini ingin mengajak teman-teman anak-anak muda untuk bersama-sama membangun Situbondo tentunya ya. Karena generasi kita adalah generasi yang sangat sadar bahwa Situbondo itu punya kekayaan alam yang sangat luar biasa, khususnya di bidang kelautan. Nah, di mana hal ini perlu diiringi dengan meningkatnya sumber daya manusianya juga, seperti itu Kak Siva. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman anak-anak muda Situbondo untuk semangat terus belajar, meningkatkan kemampuan diri, karena bagaimana wajah Situbondo di masa depan itu bergantung pada kegiatan anak mudanya di masa kini, Kak Siva. Oke. Nah, di samping itu juga dengan anugerah Situbondo sebagai daerah dengan garis pantai terpanjang, kalau bukan kita yang menjaga Situbondo, siapa lagi? Nah, salah satu cara menjaganya adalah dengan meningkatkan sumber daya tadi ya, betul, sumber daya manusianya. Nah, di mana sumber daya manusia itu bisa kita tingkatkan kualitasnya, salah satunya dengan cara teman-teman bisa bergabung di program studi teknik kelautan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang sudah ada di kampus Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang program studi teknik kelautan, teman-teman bisa mengunjungi akun Instagram kami di @prodi_teknik_kelautan_unars ataupun datang langsung ke sekretariat kami di kampus 2 di Jalan Tembus Lama, seperti itu ya aja. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut info tentang Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, jangan lupa untuk follow Instagram @unars.kita dan juga subscribe di YouTube Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Jangan lupa ya teman-teman, kita tunggu teman-teman semua di kampus Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, khususnya bagi teman-teman yang punya ketertarikan di bidang kelautan, jangan lupa untuk bergabung di program studi teknik kelautan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Tetap stay tune di podcast kita selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.